nyebutnya in this economy era, konsep ekonomi Islam ini dinilai semakin relevan. Sistem ekonomi Islam ini menawarkan sistem yang adil, beretika, dan berkelanjutan. Namun pernah nggak sih kepikiran kalau prinsip-prinsip ini itu sumbernya dari mana gitu kan? Sumber hukum ekonomi Islam berakar kuat pada sumber hukum Islam, yang mana yang paling utama adalah Al-Quran. Dalam Al-Quran sendiri terdapat ayat yang menjelaskan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan riba. Nah, dalam Al-Quran sendiri juga dijelaskan kalau kita harus berbuat adil dan melaksanakan rukun Islam yang ketiga, yakni membayar zakat. Selain itu, sumber hukum ekonomi Islam yang kedua adalah tidak lain dan tidak bukan terdapat di dalam hadis atau ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana hadis ini merupakan penjelasan dari Al-Quran. Lalu untuk menyesuaikan perkembangan zaman, kita tidak boleh lari dari yang namanya qiyas atau ijma, yang mana hal ini merupakan kesepakatan para ulama dengan menyesuaikan perkembangan zaman yang ada pada saat ini. Nah, dari sumber-sumber ini lahirlah poin kunci hukum ekonomi Islam, yang mana yang paling terkenal adalah larangan riba atau adanya bunga. Nah, riba ini diganti dengan prinsip bagi hasil, itu ya. Nah, di ekonomi Islam ini juga dilarang yang namanya itu. Nah, di ekonomi Islam juga dilarang untuk melakukan gharar atau ketidakpastian. Selain itu, ada maisir atau judi yang dianggap merusak dan mudaratnya sudah banyak sekali terjadi di masyarakat sekitar. Kemudian, poin kunci dalam hukum ekonomi Islam merupakan prinsip keadilan dan pemerataan kekayaan yang dapat dirasakan melalui zakat, di mana zakat ini sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Nah, dari prinsip-prinsip tadi, larangan riba, larangan gharar, larangan maisir, dan prinsip keadilan, lahirlah peraturan-peraturan pemerintah yang disesuaikan dengan prinsip tersebut. Kita lihat ya. Ada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau SBSN. Terus ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Ada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Lalu ada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008. Terus ada Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI atau DSN MUI. Nah, sekian review sumber hukum ekonomi Islam di mata kuliah Hukum Ekonomi Syariah. Saya Maulidia Sufia Farhan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.